such a new messiah, push your theories catch fire. I can't find no silver lining. I don't mean to judge, but when you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas pendidikan Indonesia yang terdiri dari saya sendiri, Reski Sumulyani, dengan NIM 24107502222 bersama rekan saya. Nama saya Adinda Nadia Nurdin dengan NIM 24107500037. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai lipid. Nah, pertama-tama kita membahas definisi dan jenis-jenis lipid. Nah, lipid merupakan senyawa biologis yang bersifat nonpolar, sehingga tidak larut dalam air. Nah, kita tahu bahwa air adalah pelarut yang polar, sehingga hanya bisa melarutkan zat atau senyawa yang polar saja, tidak bisa melarutkan zat atau senyawa yang bersifat nonpolar. Nah, dalam bahasa sehari-hari, kita kenal dengan istilah lemak. Memang tidak sepenuhnya salah, tapi yang benar adalah lemak itu merupakan bagian dari lipid. Nah, ada banyak macam lipid. Di sini kita akan membahas beberapa macam lipid, yaitu lemak, asam lemak, fosfolipid, steroid, dan lipid. Nah, kita akan bahas satu persatu. Golongan lipid yang pertama adalah asam lemak. Asam lemak merupakan asam organik golongan asam karboksilat rantai panjang. Nah, semakin panjang rantai karbonnya, semakin kecil larutannya dalam air. Asam lemak itu dapat dibagi atau digolongkan berdasarkan dua aspek. Nah, yang pertama adalah berdasarkan kejenuhan ikatannya, dan yang kedua berdasarkan proses sintesisnya. Nah, berdasarkan jumlah ikatannya, asam lemak itu dibagi menjadi dua, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Sedangkan berdasarkan proses sintesisnya, asam lemak itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu asam lemak esensial dan non-esensial. Asam lemak jenuh adalah asam lemak yang tidak mengandung ikatan rangka, jadi rantai karbonnya itu tunggal semua. Disebut jenuh karena dia itu tidak mengandung ikatan rangkap, artinya sudah jenuh. Sedangkan asam lemak tak jenuh mengandung ikatan rangkap. Nah, jika mengandung ikatan rangkap berarti masih bisa diadisi oleh hidrogen, sehingga disebut tidak jenuh. Sedangkan asam lemak esensial dan non-esensial ini pengertiannya mirip-mirip sama dengan asam amino. Nah, asam lemak esensial tidak dapat disintesis dalam tubuh manusia, jadi harus diperoleh dari makanan, misalnya asam linoleat dan asam linolenat. Sedangkan asam lemak non-esensial itu dapat disintesis oleh tubuh, jadi tidak perlu diperoleh dari asupan makanan. Contohnya asam palmitat, asam stearat, dan asam oleat. Nah, berikutnya saya akan tampilkan tabel bagaimana rumus struktur dari beberapa asam lemak jenuh dan tak jenuh beserta titik lelehnya. Nah, yang pertama kita lihat tabel yang berwarna biru ini, yang merupakan contoh dari asam lemak jenuh, yaitu asam lemak yang tidak mengandung ikatan rangkap. Nah, kita mulai dari asam laurat. Jumlah atom karbonnya itu 12. Terus rumus strukturnya CH3 CH2 10 kali COOH. Nah, di sini juga asam miristat. Jumlah atom C-nya itu 14, berarti rumus strukturnya jadi CH3 CH2 12 kali COOH. Asam palmitat jumlah atom C-nya itu 16, asam stearat jumlah atom C-nya 18, dan asam arakidonat jumlah atom C-nya itu 20. Nah, sedangkan di sebelah kanan saya tampilkan titik lelehnya. Nah, kita itu tidak perlu mengingat titik leleh ini satu persatu. Nah, yang perlu kita ingat adalah polanya. Nah, semakin panjang atom karbonnya, semakin tinggi juga titik lelehnya. Nah, berikutnya kita ke tabel yang berwarna oranye, yaitu asam lemak yang tak jenuh atau asam lemak yang mengandung ikatan rangkap. Nah, kita mulai dari asam palmitoiat. Jumlah atom C-nya itu 16, sama seperti asam palmitat. Tetapi di sini strukturnya itu berbeda. Asam palmitat itu tunggal semua, sedangkan asam palmitoiat itu terdapat sebuah ikatan rangkap pada rantai karbonnya. Nah, sebuah ikatan rangkap ini memberikan dampak yang signifikan terhadap titik lelehnya. Coba kalian bandingkan asam palmitat itu titik lelehnya itu 63 derajat Celcius. Sedangkan asam palmitoiat itu titik lelehnya 0 derajat. Artinya pada suhu kamar berwujud cair. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan
dengan jumlah atom karbon yang sama, adanya ikatan rangkap itu memberikan dampak yang signifikan, yaitu menurunkan titik leleh. Asam oleat jumlah atom C-nya itu 18, sama seperti asam stearat, tetapi asam oleat ini mengandung ikatan rangkap. Titik lelehnya 69 derajat Celcius, sedangkan asam oleat hanya 15 derajat Celcius. Asam linoleat juga jumlah atom C-nya 18, tetapi jumlah ikatan rangkapnya ada 2, sehingga titik lelehnya itu lebih rendah. Asam linolenat juga jumlah atom C-nya itu 18, tetapi jumlah ikatan rangkapnya ada 3, sehingga titik lelehnya itu lebih rendah lagi. Yang terakhir, asam arakidonat. Jumlah atom C-nya itu 20, tetapi jumlah ikatan rangkapnya ada 4, sehingga titik lelehnya itu sangat rendah, yaitu minus 49 derajat Celcius. Nah, dari sini kita bisa ambil 3 kesimpulan. Nah, yang pertama adalah semakin panjang rantai karbon, titik lelehnya juga akan semakin tinggi. Kedua, dengan jumlah atom karbon yang sama, adanya ikatan rangkap itu menurunkan titik leleh. Dan yang terakhir adalah semakin banyak ikatan rangkap, maka semakin rendah juga titik lelehnya. Nah, berikutnya adalah lemak. Lemak merupakan ester dari 3 asam lemak dengan gliserol atau 1,2,3 propanatriol. Nah, berikut ini adalah reaksi pembentukan lemak. Ada 3 asam lemak, yaitu R1COOH, R2COOH, dan R3COOH. Nah, ketiganya itu merupakan asam lemak yang mengandung gugus karboksilat. Nah, ketiga asam lemak ini bereaksi dengan gliserol. Gliserol itu merupakan alkohol polivalen, yaitu alkohol yang gugus OH-nya itu lebih dari 1. Nah, dalam hal ini jumlahnya 3, makanya namanya itu 1,2,3 propanatriol. Nah, prinsipnya itu sama seperti reaksi esterifikasi yang sudah sebelumnya kita pelajari. Esterifikasi itu kan asam karboksilat ditambah alkohol menjadi ester ditambah air. Nah, di sini karena alkoholnya ini ada 3 gugus, maka membutuhkan 3 asam karboksilat atau 3 asam lemak. Nah, hasil samping dari lemak ini adalah air. Setelah H2O lepas, maka R1, R2, dan R3 itu melekat pada rantai gliserol. Nah, inilah yang disebut lemak, yaitu ester dari 3 asam lemak dengan gliserol, dan nama lain dari lemak adalah trigliserida. Nah, berikutnya kita ke perbedaan lemak dan minyak. Yang pertama adalah wujudnya pada suhu kamar. Lemak itu berwujud padat, sedangkan minyak berwujud cair. Dari sumbernya, lemak itu umumnya berasal dari hewan, sedangkan minyak umumnya berasal dari tumbuhan. Nah, hal ini disebabkan oleh posisi dominan asam lemak. Nah, lemak ini didominasi oleh asam lemak jenuh, sedangkan minyak didominasi oleh asam lemak tak jenuh. Nah, sebelumnya kita tahu lemak itu merupakan ester dari gliserol dan 3 asam lemak. Nah, dari 3 asam lemak itu, jika lebih dominan yang jenuh, maka dia termasuk lemak. Misalkan ketiga-tiganya jenuh atau 2 jenuh, 1 tak jenuh. Nah, itu termasuk lemak. Tapi jika sudah 1 jenuh, 2 tak jenuh, lebih banyak tak jenuh, maka termasuk dalam minyak. Nah, hal inilah yang menjelaskan kenapa pada suhu kamar lemak itu berwujud padat dan minyak itu berwujud cair. Nah, berikutnya saya akan paparkan bagaimana contoh dari minyak dan lemak. Contoh minyak adalah trioleat, yang merupakan gliseril yang mengikat 3 asam oleat. Nah, jika R1, R2, dan R3-nya sama, ini namanya gliseride yang sederhana. Nah, karena ini asam oleat ada ikatan rangkap, maka termasuk dalam golongan minyak. Contohnya adalah gliseril loramiristat yang mengikat 3 asam lemak jenuh, yaitu asam laurat, asam miristat, dan asam palmitat. Nah, ketiga-tiganya ini jenuh, sehingga inilah yang disebut sebagai lemak. Berikutnya kita ke reaksi lemak yang akan kita bahas.
Ada 3. Yang pertama itu adalah reaksi hidrogenasi, yang kedua reaksi hidrolisis, dan yang ketiga adalah reaksi penyabunan. Kita bahas satu persatu. Di mana reaksi hidrogenasi itu adalah reaksi adisi hidrogen dengan katalis nikel pada lemak tak jenuh atau minyak yang berwujud cair yang menghasilkan lemak jenuh yang berwujud padat. Jadi lemak secara umum dibagi menjadi 2 bagian, di mana lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak jenuh itu disebut lemak secara khusus, sedangkan lemak tak jenuh yang berwujud cair itu disebut minyak. Reaksi hidrogenasi ini merupakan reaksi adisi dari minyak yang merupakan lemak tak jenuh yang mengandung ikatan rangkap menjadi lemak jenuh yang tidak mengandung ikatan rangkap. Contohnya adalah pembuatan margarin dari minyak kelapa sawit. Reaksinya seperti gliseril trileat yang merupakan minyak karena mengikat 3 asam lemak yang tidak jenuh yang diisi oleh 3H2 sehingga hidrogennya mengadisi. Setelah itu ikatan rangkapnya akan pecah menjadi ikatan tunggal yang menghasilkan gliseril tristearat yang berwujud padat. Berikutnya kita ke reaksi hidrolisis lemak dan minyak, di mana lemak dan minyak ini dapat mengalami hidrolisis jika ditambahkan asam kuat atau enzim lipase yang menghasilkan gliserol dan asam lemak. Hasil hidrolisis yang terbentuk dari 2 lapisan larutan, di mana lapisan atas adalah asam lemak yang tidak larut air dan lapisan bawah adalah gliserol yang larut dalam air. Jadi reaksi hidrolisis ini kebalikan dari esterifikasi, di mana lemak dihidrolisis menjadi gliserol dan 3 buah asam lemak. Berikutnya adalah reaksi penyabunan atau saponifikasi, di mana reaksi lemak dan minyak dengan suatu basa kuat seperti NaOH atau KOH menghasilkan sabun reaksi penyabunan yang menghasilkan gliserol sebagai hasil sampingannya. Pada prinsipnya mirip dengan reaksi hidrolisis. Contohnya, trigliseril tristearat ditambahkan dengan basa kuat NaOH menghasilkan gliserol dan garam asam lemak yang merupakan sabun, yang dimana kegunaan lemak yang pertama adalah sebagai cadangan sumber energi di dalam tubuh, yang kedua melindungi tubuh dari suhu dingin dan cedera, yang ketiga sebagai penyusun selaput sel dan selubung saraf, yang keempat dalam industri. Lemak digunakan sebagai bahan baku pembuatan minyak, goreng, margarin, dan sabun. Yang terakhir, lemak digunakan sebagai bahan baku pembuatan bahan bakar biodiesel, biasanya dari minyak kelapa sawit. Berikutnya adalah golongan lipid, adalah fosfolipid, di mana fosfolipid itu merupakan ester dari gliserol, mirip seperti lemak, tetapi hanya 2 gugus OH dari gliserol yang diganti dengan asam karboksilat. Gugus ketiganya diganti dengan fosfat yang terikat pada suatu alkohol yang mengandung nitrogen. Fosfolipid ini berperan sebagai komponen struktural dari membran sel pada hewan dan manusia. Fosfolipid ini ditemukan pada telur, otak, hati, ginjal, pankreas, paru-paru, dan jantung. Sedangkan pada tumbuhan, fosfolipid dapat ditemukan pada kedelai. Contohnya adalah fosfatidilkolin atau lecithin. Lecithin digunakan sebagai emulgator atau pengemulsi pada industri susu. Pengemulsi adalah zat yang bisa mencampur fase air dan fase minyak agar tidak pecah. Ini adalah struktur dari fosfatidilkolin atau lecithin. Jika kalian lihat di sini, gliserol mengikat hanya 2 asam lemak dan yang ketiga adalah asam fosfat yang terikat pada satu alkohol yang mengandung nitrogen. Golongan lipid yang terakhir adalah steroid dan lilin.
Steroid bukan merupakan ester tetapi memiliki sifat amfifik. Steroid memiliki struktur dasar yang terdiri dari 17 atom karbon yang membentuk 4 cincin. Contoh dari steroid adalah kolesterol, vitamin D, hormon seks seperti estrogen, progesteron, dan testosteron. Lilin merupakan ester dari asam lemak rantai panjang dengan alkohol. Rantai panjang yang berfungsi sebagai lapisan pelindung dan penahan air. Contohnya adalah lilin lebah yang terdapat pada lebah madu dan spermaketi yang terdapat pada rongga kepala paus. Motherfucking design all right now.